Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan penuh sukacita saya menyapa kiranya Bapak Ibu dan Saudara-saudara semua tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat dan diberkati oleh Tuhan dalam berbagai bentuk kehidupan. Berjumpa kembali dalam renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang edisi Sabtu 6 Maret 2021. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di hari yang Tuhan kuduskan pada saat ini, kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Berkati kami, berilah hikmat dan tuntunlah kami, sehingga kami akan memahami mengerti firman kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini terdapat dalam Injil menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8. Injil menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8. Injil Yesus Kristus berkata, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang senantiasa rindu mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita patut berubah. Si patuki tu membali. Itulah tema dari renungan kita melalui bacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang memiliki kecenderungan untuk berubah. Berubah berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Banyak orang yang mau berubah menjadi lebih baik dan benar, namun terkadang sulit untuk melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Yesus dimuliakan di atas bukit menunjukkan bahwa Yesus berubah rupa dan pakaiannya bercahaya. Kemuliaan surgawi tercurah mengubahkan rupa Tuhan Yesus, juga memberikan kekuatan dan dukungan ilahi melalui Elia dan Musa, karena Tuhan Yesus akan menghadapi jalan salib. Musa dan Elia merupakan tokoh yang penting dalam sejarah umat Allah. Dua tokoh ini dipanggil Allah untuk menyerukan agar umatnya membaharui hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Hal itulah yang kemudian dilakukan juga oleh Yesus terhadap muridnya. Karena itu ia mengajak muridnya ikut ke gunung tersebut. Para murid akan melewati masa-masa sulit dalam hal mengikut Yesus. Sementara iman mereka masih kerdil serta kurang mengerti pengajaran Yesus tentang penderitaannya. Maka perlu dibentuk untuk
menjadi manusia-manusia berkarakter, dibaharui dan dikuatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon murid-murid Yesus atas peristiwa ini menggambarkan diri kita yang terkadang lebih mendahulukan sifat kedagingan, yang hanya ingin bernikmat-nikmat saja di tempat yang dianggap nyaman dalam kesalahan. Karena itu kita perlu berubah, lalu membangun kesadaran untuk keluar dari zona nyaman yang salah, lalu kita pergi memuliakan Tuhan. Mungkin kita terasa sulit keluar dari zona nyaman itu, namun dengan memusatkan perhatian kita kepada Allah, maka segala yang tidak mungkin bagi kita dapat dimungkinkannya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berubahlah, lalu menyatakan kemuliaan Kristus kepada semua orang. Roh Kudus menuntun dan membimbing kita untuk terus mau berubah dan diubahkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di hari ini. Di dalam doa kita berdoa. Seperti rusa yang merindukan air, ya Tuhan, begitu pun jiwa kami senantiasa merindukan Tuhan. Merindukan tuntunan hikmat daripada Tuhan untuk terus mengubahkan kami, sehingga hidup dan kehidupan kami selalu terarah kepada Allah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa membimbing kehidupan kami, menuntun serta mengarahkan kehidupan kami menjadi lebih baik. Ajar kami untuk selalu mau menjadi saluran berkat di tengah-tengah persekutuan kepada sesama kami, dan terlebih-lebih apa yang kami miliki, kami akan persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak mulai dari yang kecil sampai lansia. Tuhan, anugerahkanlah kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Lindungi dan sertai mereka, baik ketika mereka berkarya, melakukan perjalanan dan bekerja dalam sepanjang hari ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, sehingga kami semua tetap sehat kuat adanya. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang tidak menikmati damai sejahtera karena berbagai beban pergumulan kehidupan. Tuhan, tolonglah mereka, ajarlah mereka untuk berpengharapan dan menyerahkan semua pergumulan-pergumulan mereka, sehingga mereka meyakini dan mengaminkan bahwa Tuhan adalah sumber kelegaan, sumber kelepasan. Karena kami sungguh mengimani dan mengaminkan, tidak ada yang mustahil ketika kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan dan mengubah semuanya menjadi baik adanya. Berdoa untuk setiap harapan dan rencana jemaat Tuhan, kiranya Tuhan menolong membukakan jalan, sehingga apapun yang dirindukan, apa yang mereka harapkan, terutama untuk kehidupan yang lebih baik, mempersiapkan masa depan anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan, boleh terwujud tepat pada waktunya sesuai dengan rancangan Allah sendiri. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik anggota jemaat Efrata Bontang dan semua anak-anak Tuhan di berbagai tempat, karena berbagai macam penyakit yang mereka alami. Tolonglah mereka, kasihi mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, sehingga melalui makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan yang merawatnya, Tuhan akan menyatakan kesembuhan yang adalah berkat dan kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, tata usaha dan koster. Kiranya Tuhan tetap menolong mengasihi mereka. Ajarlah mereka selalu melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh ketulusan, sebab Tuhan akan memberkati setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang mau memberi diri melayani Tuhan,
mengerjakan dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tidak hanya sekedar sebagai embel, bukan hanya sekedar sebagai jabatan pelayanan, tetapi kami memberi diri untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan, selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami, tidak mengukur pada diri kami sendiri, tetapi kami melihat yang terbaik untuk kami lakukan. Tuhan berkenan pula memulihkan keadaan bumi dan dunia ini dari wabah COVID-19, sehingga melalui pemerintah, melalui tokoh agama, melalui masyarakat, Tuhan akan menyatakan pemulihan dan kesembuhan bagi dunia dan bumi ini. Seluruh kehidupan kami senantiasa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ajarlah kami selalu memberi diri untuk Tuhan pakai dalam menyatakan kemuliaan Tuhan kepada siapapun di tengah-tengah dunia ini. Ini syafaat kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus